Karena memang cuaca di Kabupaten Tanah Bumbu ini hujan. Halo teman-teman, selamat datang di Elan Story. Perkenalkan, nama aku Via Rahmadani. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita yang akan mengisi acara malam pada hari ini. Hai, kenalin nama aku, I am Prince Muhammad Ridho Frizal. Aku adalah Duta Wisata Kabupaten Tanah Bumbu and first runner up Putra Tenun Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023. Say hai. Oke Ridho, aku mau Oke, nanya. apa nih? Kamu nih kan duta. Iya, tuh. Kalau boleh tahu, awal mula kenapa bisa jadi duta tuh gimana sih? Awal mula aku jadi duta itu karena broken heart, patah hati. Jadi awal mulanya tuh aku jadi duta wisata itu karena patah hati. Nah, kenapa sih jadi patah hati? Jadi gini, waktu itu aku ngeperjuangin seseorang sampai keluar kota tuh nekat. Dan ternyata pas aku keluar kota nekat, bukannya hubungan aku tambah bagus, ya malah tambah hancur. Terus di situ gamon lah kata orang ya. Gamon terus ya daripada kita ikut yang enggak kan. Ya. Kenapa waktu itu pas di bulan Agustus ada pemilihan Duta Wisata Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 dan kebetulan aku tuh makin penasaran. Karena tahun lalu aku tuh gagal. Lalu gagal, tahun ini aku berani mencoba dan kebetulan patah hati. Dan memang benar-benar absurd banget kan. Jadinya dari patah hati itu aku bisa buktikan kan ke semua orang bahwasannya kalau patah hati itu dibawa enjoy, Ya. dibawa ikut kegiatan yang positif daripada Harus gini. bangkit. Betul tuh harus bangkit. Daripada gini, kebanyakan dari kita tuh kan kalau patah hati itu kan kayak dengerin lagu galau. Ya, betul. Terus kemudian kayak ya ada juga tuh yang dulu tuh ada tren kalau galau itu sayat-sayat tangan. Kamu tahu nggak? Iya, Tren lagi yang tren. yang sayat-sayat tangan itu kayak buat apa coba sih? Mending ya ikutin lah pemilihan duta. Kalau ada mungkin tuh kalau ada pemilihan duta ya kalau nggak ada tuh ikutin hal-hal positif aja sih. Iya. Menurut aku kayak gitu sih kurang lebih. Maka dari itu aku ikut pemilihan duta wisata dan kebetulan rezekinya di tahun ini juga aku ikut seleksi. Ya waktu seleksi itu sekitar 80 lebih. Itu pelajar maupun mahasiswa dan akhirnya masuk lagi ke tahap selanjutnya itu tahap grand final yang mana malam itu juga aku dinobatin sebagai first runner up Putra Tenun Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, sekarang aku mau tanya, kesibukan kamu sekarang apa? Nah, yang pertama Ya. kesibukan aku tuh banyak loh. Wah, Yang pertama aku harus nyelesain sekolah dulu. ya. Kebetulan saya adalah siswa dari SMK Negeri 1 Simpang 4. Wah. Tepuk tangan SMK 1. Jadi selain aku seorang siswa yang sekarang disibukkan dengan kegiatan PKL atau magang, aku juga sekarang itu sibuk menjadi seorang duta wisata dan aktivis muda peduli lingkungan di daerah Kalimantan Selatan, di provinsi bahkan provinsi Kalimantan Selatan, Keren-keren. yang bergerak di bidang pemuda peduli lingkungan asri dan bersih seperti itu. Kayak gitu sih. Oke, aku mau tanya nih, kan langsung ke poin-poinnya aja. Menurut kamu tuh generasi milenial sekarang tuh gimana sih? Kayak lebih kayak aur-auran kayak Jadi gini. gitu. Jadi kita kembali ke latar belakang aku. Ya, Kan boleh, sebelum boleh. duta tuh kan aku tuh lagi broken heart. Ya. Jadi tuh aku jadi ngakak ya ceritanya. Padahal sedih. Jadi tuh aku tuh waktu itu tuh lagi patah hati. Padahal aku lagi fokus tuh, lagi diibaratkan tuh lagi bucin-bucinnya sama orang. Lagi bucin, tiba-tiba hubungan aku dirusak temannya. Aduh, Parah. sebut saja temannya itu siapa ya? Anggap aja namanya yang rusak hubungan aku tuh sebut aja namanya tuh Robin Hood, Wah. penjahat. Jahat banget. Jadi yang rusak hubungan aku, habis dia rusak hubungan aku tuh nggak tanggung jawab. Dan itu di fase aku memang benar-benar kayak aku tuh seorang generasi milenial gitu. Iya. Kenapa aku harus berlarut-larutan sih dalam kegalauan ini gitu. Iya loh. Iya, betul. Jadi kayak kenapa harus galau? Padahal yang lain kan banyak. Wey. Yang masih banyak lagi. Ya kan? Masih banyak yang lain. Tapi yang masih lengket di hati ya cuma dia. Susah dong. Bener tuh. Terus kemudian kayak
kubuan aku dirusak orang dan segala macam, aku perjuangin kayak, cuy, bangun, sadar. Ya. Kamu tuh duta. Bangkit. Kamu tuh duta loh. Dia itu siapa? Wow. Dia itu siapa? Kayak gitu sih, dari pengalaman aku udah belajar supaya aku bisa maju terus, bisa mencontoh lah. Soalnya kan duta adalah, apalagi duta pariwisata kan, apa yang dilihat dari Kabupaten Tanah Bumbu, itu yang dilihat orang sama diri aku. Ya masa seorang duta galau-galauan gitu loh, gara-gara cuma satu orang gitu loh. Tapi kan kayak kita manusia cuy, galau itu wajar. Tapi ya udahlah. Betul tuh. Gara-gara orang lagi kan, kalau kita sendiri bikin konflik, it's okay. Tapi ini rusak tuh karena orang gitu loh. Itu yang bikin aku sebagai duta wisata yang harus bangkit, dan bukan hanya duta wisata, sebagai generasi muda juga. Terus yang selanjutnya adalah nih, kebanyakan tuh generasi milenial itu kurang memanfaatkan teknologi. Ya, betul. Betul kan? Ya. Kayak mereka punya Instagram, mereka punya WhatsApp, mereka punya Twitter segala macam. Tapi mereka itu isinya hujatan semua. Gitu loh. Hujatan dari beberapa banyak pengguna sosial media di Indonesia tuh rata-rata itu berapa persen hujatan semua. Bukan kayak penggunanya itu banyak yang hujat gitu loh. Netizen. Mending matiin kolom komentar aja gini kayak aku. Gitu nah. Boleh. Guys, itu bisa dicontoh. Daripada lapak Instagram kalian itu jadi bahan adu kayak gitu. Maksudnya kayak teman kalian sama musuh kalian tuh pasti saling bela atau saling kayak menyalahkan dan membenarkan di lapak komentar Instagram kalian kan. Mending supaya kalian nggak jadi sarang lapak gibah, fitnah segala macam, ya kalian tutup aja kayak gitu loh. Tutup kolom komentar adalah jalan terbaik. Daripada kayak gini, kalian buka. Jadi kalian ini diibaratkan gini, kalian itu buka kolom komentar, kalian juga cari penyakit gitu loh. Kalian ngepost foto macam-macam, terus dihujat sama teman-teman kalian, kayak gitu. Mau nanya lagi nih, kan sekarang banyak tuh yang lagi viral tentang kayak cogil-cogil gitu. Nah, gimana tanggapan kamu tentang itu? This is cogil, wow, apa itu cogil? Cowok gila. Oh, cowok gila. Aku tuh sering kayak Aku tuh sering kayak dilihat kemarin tuh aku bisa ke acara teman aku. Terus dia ngeposting di Instagram. Wih, di wedding aku ada cogil. Ternyata yang dicogilin siapa? Aku. Karena apa? Karena kacamata aku tuh mirip, guys. Lihat sama-sama bulat gitu loh. Padahal kayak apaan sih? Dan kayak candaannya. Kayak this is cogil. Enggak, jangan gin. Kayak banyak orang-orang yang bisa dicontoh, jangan cogil gin lah. Apa ya? Kayak banyak tuh kayak banyak influencer, selebgram itu tuh yang lebih punya daya tarik yang memang kita bisa mencontoh dia untuk lebih baik. Kayak mungkin ada kayak Leonardo Edwin, biar kita bisa kuliah di Amerika. Nah kan tahu kan, jadi tuh kita bisa tahu nih, berarti kuliah di Amerika terus kayak gini, terus kayak gini, begitu-gitu sih. Dan juga yang pasti sebagai generasi muda itu kita perlu dorongan dari orang-orang sekitar. Ya betul. Betul kan? Penyemangat. I penyemangat you. Ya, betul. Siapa tuh penyemangat Anda? Orang tua dong. Orang tua. Ayang nggak ayang? Bebek? Bisa jadi. Jadi kalau kalian punya ayang atau bebek guys, itu nggak apa-apa. Tapi asalkan mereka itu membawa hal positif gitu loh. Ya kan? Kayak orang yang nentuin outfit aku malam ini. Oke, kan sekarang banyak nih yang di Banjar-Banjar atau di mana gitu tentang gangster. Gangster tuh. Gimana tanggapan kamu tuh kayak mencegah biar nggak banyak lagi kayak anak muda yang banyak yang merusuhi orang gitu? Jadi tuh aku punya pengalaman guys. Jadi kemarin tuh kan ke Banjar. Terus habis ke Banjar tuh kayak jadi pakai bahasa Banjar sama aku. Gimana nih guys? Malah ulun pakai bahasa Banjar. Jadi Oke. Jadi kemarin itu aku habis dari Banjar sama orang yang di balik layar. Jadi kita ke Banjar, terus yang kita ketakutin adalah gangster. Kenapa nah? Jadi tuh kayak banyak banget. Jadi pas ke Banjar itu kan kebiasaan aku tuh kan suka traveling. Orang tuh anak-anak suka traveling, kan jadi duta wisata tuh gara-gara ya suka traveling gitu kan. Jadi kalau aku tuh punya kebiasaan kalau di Banjar itu suka banget jalan malam-malam.
Jadi kalau misalkan sudah selesai ke mall, makan, nonton segala macam, itu aku dibanding naik motor atau kendaraan umum, aku suka jalan kaki. Jadi misalkan dari Duta Mall sampai ke Hotel A, itu bukan Hotel A kayak yang serem itu ya. Hotel A atau Hotel B itu lebih suka jalan kaki gitu loh. Karena memang lebih menikmatin kota kan. Jadi kayak sering lihat-lihat orang di jalan kayak wow, ternyata tuh kayak gini loh Banjarmasin. Lebih menikmati. Malam gitu. Habis itu dengerin lagu galau, habis itu diserempet mobil. Enggak itu bercanda. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang jalan-jalan yang kalau misalkan traveling ke suatu tempat tuh aku mending suka jalan kaki. Terutama di Banjar tuh. Jadi aku tuh kadang-kadang jalan kaki tuh sampai bisa ke Siring Tendean. Jauh Sampai banget. ke situ. Ya, jadi kayak nggak kerasa kayak tiba-tiba kok tiba-tiba di Siring? Oh, kok tiba-tiba di sini? Gara-gara ya itu suka jalan-jalan kan. Jadi hadirnya ada gangster tuh kayak membuat takut banget sih. Jadi kita kalau kemana-mana itu selalu protect. Bahkan aku tuh teleponin teman aku tuh di wilayah ke wilayah. Aku tuh lagi di sini, aku tuh lagi di sini, aku tuh lagi di sini. Padahal kayak nyatanya tuh enggak gitu loh. Tapi gara-gara gangster itu kayak masa iya sih gangster banget tuh. Soalnya kan bergerombol, geng-geng. Ya kalau gini loh, kalau misalkan aku tuh diibaratkan ya, kena aku lah. Aku mending kayak gini, udah ambil aja semuanya gitu loh. Jangan akunya. Iya, tajam. Kayak kamu satu, aku satu, kamu tuh gerombolan. Ya pakai otak lah kayak gitu nah. Ya udah ambil aja nih semuanya kayak handphone segala macam, ambil aja gitu. Rasanya tuh kayak itu pencabut nyawa gitu ya. Bukannya kita traveling senang-senang malah kayak kesannya tuh kayak taruhan sama taruhan nyawa gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku tuh itu tuh kebanyakan gara-gara ini juga generasi milenial yang kayak kurangnya mungkin pendidikannya kurang. Terus rasa kasih sayang orang tuanya tuh kurang dan orang-orang sekitar itu kayak nggak peduli gitu loh. Jadi tuh mereka tuh bisa menjadi mungkin mereka tuh punya pola pikir mencari ketenangan dan kayak popularitas kayak gitu. Ih aku tuh ikut gangster ini keren tau gini. Kayak nakut-nakutin orang gitu. Iya, nakut-nakutin orang. Itu gangster apa hantu ya? Kadang tuh bingung ya. Soalnya mereka apa sih yang dicari mereka itu? Apalagi kan katanya yang jadi gangster itu kebanyakan anak-anak di bawah usia, di bawah umur. Jadi kayak, cuy anak-anak. Iya, itu pasti ada yang ngajak gitu. Kalau kamu jadi gangster, gedenya jadi apa? Ya kalau jadi KPK, ya kamu korupsi otomatis kan kalau sebelum korupsi, ya kamu perlu latar belakang dan pendidikan yang bagus dong. Itulah mau korupsi. Kalau kamu jadi apa depannya kalau latar belakang dan pendidikan kamu itu sudah rusak. Sebenarnya sih bukan hanya di Banjar, mungkin di tempat kita juga ada kayak gitu. Tapi mungkin gak segede gitu. Tapi kan namanya cewek, namanya mungkin kita nggak tahu apa-apa. Ya kali tiba-tiba kaget tiba-tiba gerombol langsung kayak enggak gini. Aku tuh punya gini loh. Aku tuh punya sebuah ketakutan. Jadi aku tuh takut banget sama orang kalau bergerombol-gerombol gitu loh. Iya. Ada gerombolan kayak takut gitu. Padahal cuma misalnya duduk aja tetap takut. Iya bener tuh kayak tiba-tiba. Walaupun kayak kan aku sering tuh keluar malam, aku tuh sering kayak kelaparan tengah malam. Aku sering banget jadi untuk orang tua aku, khususnya mama aku, pasti beliau tahu kayak ya anakku tuh suka banget kelaparan malam-malam. Jadi aku kayak malam-malam tuh sendirian keluar cari makan gitu. Kenapa gak nyetak makan aja di rumah gitu? Soalnya saya tidak bisa masak. Oh, mie instan. Aku punya pengalaman guys di mie instan. Jadi cerita sedikit ya guys. Aku tuh ya ceritanya aja di wisata. Tapi kalau masalah di dapur, aku tuh kurang. Soalnya apa? Aku pernah bikin mie instan dengan topping kangkung. Wow. Jadi aku tuh pernah bikin mie instan tuh toppingnya tuh kangkung guys. Jadi kayak kamu masak mie instan. Aku 2 kali masak mie instan salah semua. Pertama aku masak mie goreng, minyak aku goreng pakai minyak yang panas. Asli mie goreng. Terus kayak gitu. Terus masa kedua aku bisa masak mie instan, tapi aku nggak bisa bedain yang mana sawi. Ya sawi nggak sih namanya? Sama kangkung gitu ya. Teman-teman belakang layar namanya sawi kan? Iya, betul. Sawi sama kangkung. Jadi aku aduklah mie goreng dengan kangkung. Bahkan kangkungnya nggak aku potong, akarnya cuma aku cuciin bersih, baru aku masak sama mie goreng. Yang jadi korbannya adalah orang tua aku, papaku. Jadi aku bilang kayak ini tuh mie goreng aku yang bikin. Wih kata papaku, aku jago masak. Ternyata pas makan, papaku nggak lama makan obat. Sakit perut. Kayak
Tapi kalau aku makan tuh perasaanku enak tau. Kangkung dicampur mie goreng itu. Mungkin orang-orang yang nontonnya harus cobain deh. Enggak, sebenarnya bukan hanya kangkung dicampur mie goreng sih. Kalau aku, mie goreng, kalau kebiasaan orang makan mie itu pakai nasi. Iya. Kamu makan mie goreng, makan mie itu pakai nasi kan? Kalau bener-bener kaparan banget tuh. Pakai nasi kan? Nah, kalau aku bukan. Kalau aku tuh tipe orang yang makan mie goreng nih, Indomie goreng tuh pakai roti. Roti? Iya, roti tawar. Jadi kayak ini loh, kayak daging beef gitu. Jadi padahal tuh Indomie gitu. Terus teman-teman aku tuh coba, gimana sih rasanya Indomie tuh pakai roti? Ternyata muntah semua. Kayak agak lain. Jangan aneh gitu loh. Karena ya kayak gitu. Aku tuh nggak bisa masak, guys. Jadi aku masak telur. Mungkin bebekku tuh tahu ya, aku tuh masak telur tuh kayak gimana. Masak telur tuh nggak aku pecahin, tapi aku masukin sama cangkang-cangkangnya. Jadi telur, minyak goreng panas. Ya. Terus aku cemplungin telurnya dari situ. Tiba-tiba meledak, bar. Karena memang aku tuh nggak jago masak, nggak bisa masak, dan aku mau belajar. Ya. Aku punya teman, sedikit-sedikit. aku punya teman tuh orang Kabupaten Seberang tuh ya. Ya. Punya teman, dia tuh jago banget masak. Namanya Alpa. Dia jago banget masak. Dia tuh sering kayak manasin aku kan kayak jago bikin nasi bakar. You know, Alpa ditunggu nasi bakarnya kalau kamu nonton podcast ini terus. Jadi pengen jadi pengen deh. Jadi pengen nasi bakar kan, apalagi cuaca kayak gini. Iya. Biasanya kamu makan nasi bakar yang keringan kan? Ya. Terus habis itu aku tuh nggak bisa masak telur, nggak bisa masak macam-macam, guys. Jadi mohon maaf, aku perlu belajar. Ya terutama belajar itu sama Alpa. You know, Alpa, kamu harus belajarin aku masak. Boleh, ajarin. Ajarin saya. Dia ini jago juga, guys. Jadi kita nih sebagai generasi muda memang harus tekun di bidangnya. Yeah. Bukan, maksudnya tuh kayak misalkan aku jurusan A, tapi aku belajar juga jurusan B. Ya, mencoba hal baru gitu betul ya. Betul itu. Yeah. Kayak aku nggak bisa, aku ini seorang duta wisata. Yang mana poin aku tuh di public speaking, di fashion, di runway model, segala macam kayak gitu. Tapi aku tuh nggak nguasain di dapur gitu loh. Habis itu, ya mau nggak mau nanti setelah suatu saat tuh pasti harus, itu kepake banget kan. Masak, terus kamu juga belajar public speaking nanti kalau ketemu bos, ketemu segala macam kayak gitu kan pasti tahu. Gitu. Jadi kita tuh hidup harus saling bantu satu sama lain kan. Iya, melengkapi tuh. Hidup itu saling melengkapi, bukan menyakiti. Apa tuh? Apalagi tuh? Nah, aku mau nanya nih, pandangan kamu tentang sosial media zaman sekarang tuh gimana? Wow, sosial media. Aku punya, ini bukan flexing atau apa ya guys, ntar aku dikomentari lagi. Instagram aku di bawah ini, Ceng. Boleh. Nih, kalian harus lihat Instagram aku. Dengan follower segitu, real ya, no fake. Ya, banyak tapi. Banyak kan? Dia baru follow aku soalnya kemarin, gara-gara kirimin foto. Terus dari akun Instagram segitu, dengan penonton story tuh ya sekitar sama dengan followers Instagram. Jadi kalau apa-apa itu cepat ya bisa dikatakan influencer ya. Influencer, wow. Influencer nggak tuh? Tapi nggak juga sih. Nggak ada endorse. Tolong yang endorse. Mohon maaf, saya butuh endorsement gara-gara untuk biaya jalan-jalan. Kalau biaya nikah masih lama kayaknya. Biaya jalan-jalan karena buat ada konten gitu loh. Gimana nih? Apakah tetap harus jadi influencer? Apakah merangkah juga jadi YouTuber? Tolong komentar di bawah. Jadi jangan, ya kembali lagi sih. Jangan gunakan hal-hal yang kurang absurd, hal-hal yang kayak jangan kayak kalian itu harus benar-benar bisa konsen ke depan sebagai generasi muda. Gini loh, apalagi IKN tuh mau dibangun di Kalimantan. You know, Tanah Bumbu adalah gerbang utama ibu kota negara Nusantara. Jadi sebagai generasi muda, kita sambut dengan baik, kita ambil hal positif. Jangan kalian kita tuh kayak di Jakarta. Kita tawuran yuk, kita copet segala macam. Bukan menjelekan Jakarta, tapi kebanyakan orang sudah ngeklaim bahwasannya kalau suatu kota maju, otomatis SDM-nya juga ikut menurun, gitu kan. Jadi takutnya sebagai generasi muda kita jadi hancur. Apalagi Kalimantan cuy. Harus mencontohkan yang baik, jangan mencontohkan makanya kayak ibu kota pindah, maka mindset orang juga
ikut pindah dengan hal-hal yang positif. Iya. Gitu sih. Jadi kalau nanti suatu saat mungkin anak cucu kita tuh nggak pernah ngerasain kayak gimana sih rasanya di zaman-zaman COVID, yang mana hal sepele lewat sosial media langsung naik kan waktu pas COVID itu, Iya. apa segala macam tren langsung naik. Jadi mungkin gara-gara bekas COVID kemarin ke bawah-bawah gitu loh. Ya kan kebanyakan Iya, orang kayak ada yang masih megang teguh kayak aku kemana-mana harus pakai masker nih, karena itu adalah waktu dasarnya adalah sebuah tren kayak gitu Ya. sih. Apalagi tuh Itu boleh dihidangkan minumannya, Oh. dicoba-coba. minum kak guys. Aduh up banget ya. Jadi aku Iya, tuh lagi udah. sakit guys. Serak. Iya, karena memang cuaca di Kabupaten Tanah Bumbu ini hujan. Berasa endorse. Kalau duta wisata itu minumnya gini. Nih ya, kamera on kan. Nih. Jadi kalau duta wisata itu cara minumnya itu kayak gini. Sedotan, Ya. dipegang. Nih. Tangan itu kayak gini, rapat. Gini. Ya, namanya table manner. You know, mungkin aku kalau salah mohon maaf karena aku lupa. Jadi kalau makan harus nutup atau minum harus nutup. Oh, biar jadi kayak nutup bibir gitu. Susah ya. Iya. Kalau nggak terbiasa susah. Makanya harus kayak jadi minum kayak kadang kalau sudah capek itu kayak gini. Jadi Udah, karena memang cari amannya guys. Iya. Jadi itu namanya table manner. Ini adalah latihan cara kita minum ala-ala Putri Keraton. Jadi kalau Putri Keraton nggak ada kan minum kayak gini. Iya. Nggak Harus ada. Jadi, anggunli. iya betul tuh, anggunli. Sebenarnya tujuannya tuh memang bagus sih buat enak dilihat orang kayak gitu. Iya, Apalagi betul. cewek kan sudah duduk berangkal. Hai kamu, kayak gimana mau jadi istri pejabat? Oke, kita lanjut lagi nih habis menghilangkan dahaga. Oke. Kan tadi sudah tentang kayak sosial medianya. Ah, ah. Nah, gimana kalau caranya kita bijak dalam bersosial medianya? Oke, cara bijak bersosial media ya. Apa ya? Banyak sih caranya. Yang pasti kalian jangan pernah nyebarin berita hoax. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan jadikan lapak komentar Instagram kalian ataupun lapak komentar di akun sosial media kalian itu jadi bahan gibah, Iya. jadi bahan macam-macam. Karena banyak dari komentar orang itu, ingat, ketikan jarimu itu bisa bunuh orang. Betul. Kan banyak kasus-kasus sekarang kayak gitu. Bisa bikin orang down, Down. gitu. Ya kalau down apa gitu. Dia kalau misalkan kayak down, you know lah, kita nggak tahu pribadi orang. Iya. Kalau dia down tiba-tiba mau bundir, Banyak yang gitu. Gak Gimana kuat nih? dia mentalnya. gimana nih guys? Kalau tiba-tiba you know, kalau kamu down terus bundir, bergantung di pohon apa nangka. Kalau pohon lombok kan kada mungkin gitu Iya, Nelo. kecil. Mau lombok Afrika kada tahu lombok kayak apa. Jadi ingat, ketikan kamu itu kalau mau ngetik orang, mau ngetik sesuatu, kamu harus pikirin dulu. Ya, nyakitin hati orangnya Iya. atau enggak. Jangan suka ngejudge atau ngebully orang atau nge-hate orang lewat komentar. Iya. Bahkan yang merasa kayak aku juga sering dibully kan di sosial media. Ya, jalan tengahnya adalah tutup kolom komentar kalian. Iya, betul. Soalnya komentar tuh semacam sarang gitu. Iya. Jangan jadikan kolom komentar kalian tuh peraduan adu nasib orang. Iya. Jadi gitu. Jangan sebar berita hoax, terus jangan suka nge-hate orang. Karena yang kalian hate itu belum tentu. Jadi gini, aku tuh pengen banget yang nge-hate aku tuh, duduk kamu ngerasain jadi aku. Duduk kamu di sini, Dia cuma kamu. bisa menilai, tidak tahu kita Iya. posisinya gimana. Iya, jadi kayak, you know lah, kamu, ya pasti kayak orang gini, kamu tuh duta wisata, kamu tuh harus selalu bisa gini. Kita juga manusia, Iya. kita capek, kita punya hal yang nggak kita taruh di pundak kita. Bahkan kita punya teman buat kita curhatkan. Iya. Kayak gitu sih. Dan ingat kalau misalkan ada teman-teman yang dibully segala macam, yang pertama kalian cari adalah teman terdekat kalian buat cerita. Iya, betul. Buat semangat gitu. Kalau punya ayang ya sama ayang kalian. Karena ayang saya itu antara ada dan tiada. Jangan merangkut ayang. Mau nanya nih, pengalaman Mau nanya terus Bu kayak polisi. Bercanda ya, bercanda. Tolong di-cut adegan Ya, itu apa? tadi. Aku mau nanya, kali ini ada nggak pengalaman yang menurut kamu lucu, sedih, atau yang serem gitu? Lucu ya.
Aku mungkin pengalaman apa ya? Duta wisata deh pas karantina. boleh. Mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu bahwasannya sebelum kita masuk ke grand final itu kita duta wisata tuh ada yang namanya karantina. Waktu itu karantinanya 3 hari guys. Jadi kalian 3 hari tuh tidur di hotel mewah. Wow. Gimana Jadi tuh rasanya tidur di hotel mewah? rasanya tuh enakan di kamar di rumah. Iya. Soalnya kayak gimana gitu Iya. loh rasanya. Mungkin Kayak tempat lain gitu. dan yang paling uniknya tuh aku punya 3 teman. Andi, Afri, 2 teman aku tuh 3 beda sama Hamdi satunya, tapi Hamdi tuh bukan sama teman sekamar. Iya. Kalau di Duta itu namanya roommate. Kalau di pageant tuh namanya roommate. Iya. Jadi aku punya 2 roommate, ada Andi sama Afri. Jadi ketika di malam pertama, jadi ya aku ketawa duluan ya guys. Boleh ketawa aja. Jadi di malam pertama itu kita udah capek karena kita tuh dengerin materi dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi kita tuh kalau di duta wisata duduk itu kayak gini. Nih. Harus Nih. tegak gitu ya. Iya. Jadi tiba-tiba masuk kamar kita pakai salon pas 5 di badan. Jadi kayak rasanya tuh kayak habis digebukin 1 RT gitu loh guys. Capek banget sih itu. Nah, ketika itu temen aku tuh ada yang kram. Kamu pas orang-orang yang nonton nih pernah nggak sih ngalamin kram pas tidur, apalagi di kaki pas malam. Jadi temen aku Banget. tuh kalau nggak salah 2:30 atau 2:30 gitu loh kan. Jadi teman aku tuh tiba-tiba kram si Afri. Iya. Karena di kamar itu kan bertiga, Afri kram. Nah pas Afri kram, itu Afri teriak, aduh kakiku sakit. Jadi otomatis di jam segitu kita kebangun, aku iya. sama Andi. Tapi Andi yang bangun, aku Kaget tuh itu. cuma setengah sadar. Iya. Jadi Andi tuh cuma giniin kakinya Afri, dipusut gini. Karena jatuhnya Andi itu juga Iya. capek, karena kan kita sama-sama capek. Setelah itu berhentilah keramnya, berhenti kan keramnya. Terus tiba-tiba tuh nggak apa? Kenapa? Afri teriak lagi kedua kalinya. Nah, Habis dia teriak dia jatuh ke bawah kasur. dum. Ya, jadi pas dia teriak, aduh sakit, brak langsung gitu kayak di sisi momen kayak feel yang kayak gini loh. Aku mau nginap di hotel mahal, Iya. 1 minggu bisa, 1 bulan juga bisa kayak gitu. Tapi ketika aku mau nginap di hotel mahal tapi dengan pengalaman kayak gitu nggak akan bisa gitu. Iya, soalnya tuh kayak Gila gimana sih, kayak gitu. tengah malam Andi dan Afri, kamu harus nonton channel ini, kamu harus ceritain karena itu pengalaman yang benar membuat aku kayak selalu ingat kalian tuh Nggak tengah malam itu. terlupakan, ya kan? Jadi tuh tengah malam itu jadi tiba-tiba Afri jatuh, brak. Jadi pas dia jatuh nggak ada lagi yang nolongin, karena kita sibuk tidur masing-masing. Udah capek banget. Jadi Afri jatuh ke bawah kasur, dia berdiri sendiri. Di situ sih. Dan aku tuh dan kita tuh kan bertiga tuh di kamar. Ya. Ada juga tuh kayak mungkin di malam bakat kita tuh sama-sama latihan, sama-sama geladi di malam bakat. Jadi kebetulan pas di malam bakat tuh kan kita nggak ada tempat untuk latihan. Iya. Kamu tau lah WC hotel itu kayak gimana kecilnya. Iya, kecil banget. Jadi kita masuk bertiga, kita latihan bakat bertiga di dalam WC. You know bakatnya apa? Andi mandihin. Aku dancing ya, aku Iya. nari. Terus si Afri baca puisi. Jadi cermin depan wastafel, Afri baca puisi di situ, kloset ditutup, Andi mandihin di situ, dan aku di depan Andi nari. Jadi kalau balas jadi mungkin kayak orang kalau misalkan ada tamu di sebelah Iya. tuh, sorry ya, kita bikin ribut soalnya memang nggak ada waktu untuk latihan. Tapi dari pengalaman bertiga di WC itu nggak terlupakan Iya, banget sih. soalnya tuh kayak momen-momennya tuh. Dan aku tuh tipikal orang yang gini, aku nginep di hotel ini dengan 2 orang ini, Andi dan Afri, kayak suka ini loh, suka ngutilin makanan. Ngutilin makanan tuh kayak gini, kan makanan hotel enak-enak, apalagi breakfast kan. Iya. Pas breakfast, aku tuh punya ide, kayak gimana makanan itu kita bungkus bawa ke kamar. Dengan keadaan kita seorang duta, dengan etika dan dengan manner kita gitu. Apalagi kita diajarin yang namanya table manner kan. Iya. Jadi kita bagi tugas bertiga. Aku yang naruh makanan ke tas. Sedangkan Andi ngawasin orang, Afri Iya. bawa makanan dari meja yang penuh makanan Iya. itu ke meja aku. Jadi kita bagi 3. Jadi kita tuh, aku kalau nggak salah ada 6 donat, terus kayak
banyak kayak roti segala macam tuh aku masukin ke handbag aku tuh kecil guys, tapi kita masukin ke situ semua. Waduh, ada CCTV nggak tuh? Antara ada dan tiada. Jadi kita masukin semua ke situ, dan setelah itu kita ke kamar, kita pamerin dong ke teman-teman finalis 30 itu. Kita punya makanan banyak nih dalam kamar. Terheran-heran. Kamu bisa ngambil kayak gimana taktiknya? Kita bagi tugas. Dan teman kita si Hamdi itu suka banget kayak tiba-tiba ke kamar ngambil makanan gitu loh kayak. Tapi kita juga sih kalau mau ini ambil aja ke kamar gitu-gitu loh. Bagi-bagi gitu. Dibagi-bagi makanannya. Nah kayak gitu sih hal-hal yang lucunya, dan akhirnya sebelum karantina aku tuh punya ide gimana kan kalau misalkan karantina itu kita tuh deket ya sama-sama beberapa finalis gitu. Diibaratkan tuh circle, tapi circle kita tuh bukan circle toksik. Circle buat seru-seruan aja gitu loh. Positif gitu. Jadi aku tuh bingung kayak gimana menggabungin antara, karena kan kita beda-beda kategori tuh. Ada yang putra putri pariwisata, ada Nananggalu, dan ada putra putri tenun. Bagaimana kita bisa mencampur di 3 ini? Padahal kita kan memang sama-sama duta wisata gitu loh. Jadi aku punya teman 7. Ada Andi, teman romet aku, Afri teman romet aku, ada Hamdi, terus ada aku, Nabila, dan Nurul, Suci, kami bertujuh. Jadi bertujuh itu suka banget ngumpulnya di kamar aku. Nah, jadi bingung nih setelah karantina masa iya sih kita cuma bisa di grup yang banyak finalis gitu loh. Jangan kita karantina sama-sama mulu. Terus aku tuh bingung, kita bikin grup yuk aku bilang. Ya biar menjalin. Kita bikin grup yuk aku bilang. Terus kita bingung, grupnya dikasih nama apa. Terus teman aku tuh namanya Hamdi, dia tuh suka banget nyanyi lagu JF Banjar. JF Banjar tuh judulnya tuh lagunya Gawi Manuntung. Kita gawi, mungkin sound Gawi Manuntung, oke? Nah, kayak gitulah. Kayak gitu loh kurang lebih lagunya, dan dari lagu itu kita jadi nama geng. Namanya Gawi. Isinya 7 orang itu. Bahkan yang bikin kerennya lagi, kita punya kakak senior namanya Kamail. Itu kayak ngasih tahu penyanyi aslinya, artis aslinya, penyanyi aslinya JF Banjar itu, bahwasannya ada nih anak duta wisata punya geng namanya Gawi. Dan dinotis sama artisnya. Bahkan dibikin ucapan kayak untuk untuk Gawi geng selamat menjalankan tugas kayak ternyata dinotis sama penyanyi aslinya, padahal gak nyangka gitu kan. Padahal grup itu tuh gak sengaja dibuat gitu loh, dan buat seru-seruan aja, dan alhamdulillah sampai sekarang kayak silaturahmi kita masih terjalin di grup itu kayak buat seru-seruan aja guys. Jadi kayak jangan heran kalian seorang duta wisata tuh kadang capek, kadang letih, karena memang kita harus tampil maksimal di depan umum. Kayak kita tuh kadang ada lucunya juga gitu, nggak selalu serius bahwa kayak kita punya Gawi geng, kita sering bercanda di sana segala macam, bahkan sampai di notis penyanyi asli itu kayak ini mustahil gitu loh. Seorang duta wisata bisa dinotis artis penyanyi aslinya. Gak nyangka gitu kan. Kan itu Gawi geng kan. Apakah mungkin kan ini JF Banjar baru ngeluarin single Sarangjana. Apakah kita akan menjadi duta Sarangjana selanjutnya? Boleh. Sebetulnya bikin lagi grup lagi. Oke, mungkin Gawi geng akan kita mekarkan menjadi duta Sarangjana. Kayak gitu sih. Banyak pengalaman yang lucu di duta wisata, banyak pengalaman yang aku gak bisa dapatin sih. Itu sih kurang. Gak kerasa waktu sudah malam. Betul banget. Sebaiknya kita tutup aja acara pada malam hari ini. Thank you. Terima kasih sudah hadir di pada podcast malam hari ini. Benar. Jangan lupa ngundang lagi ya. Boleh. Kita lihat aja nanti siapakah the next selanjutnya yang duduk di kursi panas ini guys. Wah, siapa? Siapa tuh? See you. Bye. Bistos tapi pulang main apaan lah mendm pagi-pagi. Suaranya hilang Jar. Kami ini masanya makan, Wak. Foto dulu buat anak. Tamlet. Enak mati dah aku Lagi batuk-batuknya sih, lagi gak enak badan. Ih. Kan juga.